Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan sebuah aplikasi ringan, simple, sederhana untuk sistem informasi klinik atau PPK 1 ya, Bapak Ibu. Di sini kita coba login ya. Simple sekali aplikasinya. Banyak ya master datanya, tapi yang paling penting di sini ya ada tagihan pasien. Nah, di sini halaman ini bisa dikatakan kita gabung ya, kita simpelkan. Jadi ada beberapa, sebenarnya ada menu pendaftaran sendiri, ada menu-menu pelengkap sendiri, tapi kita bisa langsung pakai di sini saja. Jadi dari halaman ini sudah bisa daftar pasien, kemudian juga bisa melayani pasien. Jadi kadangkala SDM di klinik itu terbatas, jadi yang pertama bisa daftar sendiri, bahkan dia juga bisa sebagai kasir. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kita bisa di sini ada daftar pasien yang pertama. Jadi kalau ada pasien baru, kita tinggal baru saja Bapak Ibu, kemudian kita kasih nama, kemudian kita isi ya, kita lengkapi data-datanya, kita sesuaikan seperti ini. Ini bisa langsung menggunakan tab atau juga bisa ini Bapak Ibu menggunakan mouse ya, seperti biasa. Ini kita sembarangan saja, asal dulu datanya. Nah, ini menggunakan tab. Nah, di sini kita bisa langsung ketik kelurahannya. Misalnya ya Jetis misalnya ya. Jetis mana ya, bebas saja Bapak Ibu ya. Nah, ini otomatis kalau kita tab ini langsung dia terangkum di bawah, tinggal nama desanya apa. Saya tidak paham ya nama desanya, ini juga sembarang aja. Misalnya nama desanya Pak Manggung ya, seperti ini. Lalu kalau sudah status pasien aktif, kita bisa langsung simpan. Langsung kita teruskan ke pendaftaran pasien. Jadi yang pertama ini data pasien, lalu kita teruskan dengan pendaftaran di poli. Ini belum tersimpan ya. Oke. Oh, tempat lahir masih kosong. Oke, jadi di sini juga dikasih warning ya Bapak Ibu kalau misalnya datanya memang belum lengkap seperti itu. Oke, langsung kita lanjutkan ke pendaftaran. Kalau kita lihat tabnya berubah ya ke sini ya Bapak Ibu. Langsung kita pilih nih nomor rek baru, kemudian pilih polinya apa, dokternya siapa. Kemudian bisa datang langsung WhatsApp. Ini cara daftarnya ya Bapak Ibu. Kemudian kita simpan, ini juga bisa ditambahkan nanti. Baik, ini sudah masuk di sini. Lalu langsung saja kita cari di sini kan poli umum, ini sudah langsung masuk di sini ya datanya. Kita klik 2 kali, datanya akan pindah ke sebelah kanan. Ya, di sini sudah langsung kita bisa memberikan tagihan. Ya, kita tindakannya apa yang dilakukan. Biasanya Bapak Ibu, kita bisa cari di sini, kita ketikkan dulu administrasi pasien baru. Jadi ini datanya masih belum banyak ya Bapak Ibu, nanti bisa ditambahkan sendiri sesuaikan dengan data yang ada di klinik, berapa biayanya dan segala macam. Oke, kemudian kita juga bisa menambahkan periksanya, jasanya dokter umum. Nah, di sistem ini Bapak Ibu kita juga bisa seolah-olah memiliki sistem farmasi sendiri, padahal sebetulnya sistem farmasi bisa ada kita tambahkan dengan lebih lengkap ya di sistem yang lain, tetapi di sini juga bisa kita simpelkan dengan menambahkan nama obatnya dan unitnya kita bisa bedakan. Contohnya di sini kita juga bisa menambahkan obat paracetamol misalnya. Kemudian ini unitnya kita bisa ganti dengan unit farmasi.
farmasi. Oh, ini seperti ini. Simpan. Nah, dia unit ini nanti pendapatannya akan masuk ke sini Bapak Ibu. Jadi yang paracetamol ini akan masuk di grupnya farmasi, sedangkan yang ini akan masuk di grupnya poli. Jadi nanti ini yang ditindakan ini bisa diisi dengan tarif tindakan ataupun obat. Seolah-olah dari sistem ini sudah bisa mengeluarkan pengeluaran obat. Ya, walaupun tidak bisa mencatat stok ya Bapak Ibu, stok gudang dan segala macam. Itu kalau mau lebih detail lagi, kami bisa menyiapkan sistem yang lain, yaitu sistem untuk farmasi atau apoteknya begitu. Kemudian Bapak Ibu di sini juga ada misalnya tindakan swab antigen, misalnya seperti ini. Kemudian ini, oh ya maaf, ini saya edit dulu ya. Ini unitnya poli umum. Ini jadi poli umum ya Bapak Ibu ya. Ini kita bisa masukkan jasa tindakannya. Misalnya yang melakukan siapa? Seperti ini. Kemudian sebagai pelaksana, misalnya di sini ada jasa untuk swab itu dapatnya misalnya 20.000. Misalnya kita simpan. Jadi ini sebagai pencatatan Bapak Ibu untuk mengklopkan tindakan mana dan jasanya untuk siapa begitu. Oke, kalau sudah seperti ini langsung kita close dulu di sini. Tindakannya sudah masuk di sini ya Bapak Ibu. Lalu kita finalisasi. Kalau ini sudah benar, oke, dilihat di sini. Ini kalau misalnya ini pasien BPJS, ini yang di sebelah ini pembayaran akan pindah ke penjamin. Ini nanti ada di settingan tarif ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah kita tinggal finalisasi tagihan. Oke, tagihan bisa difinalisasi. Kalau kita tinggal bayar di sini 310000 gitu. Simpan. Nah, ini sudah langsung terkelompokkan. Jadi yang poli umum ini tindakannya apa? Yang farmasi seolah-olah kita punya sistem farmasi ya. Setidak-tidaknya kita tahu pencatatan pengeluaran obat farmasi kita berapa. Walaupun kita belum memiliki data detail obat secara terperinci, tapi dengan pencatatan ini itu sudah ada yang tercatat ya Bapak Ibu dari pengeluaran obat seperti ini. Misalnya ternyata kok ini ada salah, ini bisa dibatalkan Bapak Ibu dengan cara ini dihapus dulu. Ternyata tadi nggak pakai swab antigen misalnya. Nah, ini dibatal tagihan dulu. Lalu ini bisa dihapus Bapak Ibu. Nah, ini otomatis biayanya juga akan berubah. Lalu kita bisa finalisasi tagihan kembali, lalu kita bayar 160.000 seperti itu. Kita simpan dan kita cetak ulang. Transaksinya ini dari satu halaman ini pun kalau misalnya Bapak Ibu isi nanti sudah banyak keluar ya. Apalagi kita juga punya data rekam medis sebetulnya. Kalau misalnya dari dokternya itu mau mengentry tindakannya apa ya, itu ada ICD-nya, kita bisa tambahkan ICD 10 ya, ICD tindakan penyakit, ICD 9 dan ICD 10-nya bisa kita tambahkan di sini. Oke. Ini misalnya diagnosa primernya apa? Di sini apa ya? Misalnya apa ya? Saya enggak. Nah, jadi 3 kata aja Bapak Ibu, kan saya bukan medis ya, jadi saya tidak terlalu paham soal ICD, tapi kita punya database-nya. Jadi kita tinggal seperti ini Bapak Ibu. Maaf ya, ini ngawur saja dulu. Lalu kita bisa tambahkan diagnosa yang lain. Kan tadi diagnosa primer, bisa ada juga diagnosa sekunder. Oke, sekarang Bapak Ibu kita bisa tambahkan seperti ini. Kita close ya. Oke, ini diagnosanya nanti kita ada juga asesmen. Jadi misalnya ini secara singkat saja ya Bapak Ibu. Misalnya dia pasiennya mengalami batuk, kemudian tindakannya di nebul. Nah, saya kurang paham juga. Ini DLL, monggo diisi. Kemudian ini juga sama caranya kalau misalnya ada tindakan ICD 9 yang dilakukan, misalnya injeksi atau apa tuh.
Ini diklik sampai biru ya Bapak Ibu, baru disimpan. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada catatan lain, misalnya pasien membaik ya, kemudian ini membaik juga, simpan, selesai. Jadi ini kita juga punya data diagnosa atau data rekam medisnya. Nah, nanti untuk data-data itu akan kita bisa keluarkan. Misalnya daftar tagihan dulu yang tadi. Hari ini ada ini pasien ini total tagihannya berapa. Itu nanti bisa kelihatan ya. Jadi nanti sehari ini berapa, totalnya berapa. Jadi ada banyak ini ya Bapak Ibu, ada banyak data yang nanti bisa dikeluarkan dari transaksi itu. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya ini program ini sangat simpel sekali. Nanti pengelolaannya juga akan mudah. Hanya saja kami butuh bagi Bapak Ibu yang berminat untuk menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu cukup menyediakan data tarif, kemudian data rekam medis, kemudian satu lagi ada data pegawai ya. Nanti mungkin bisa untuk di enter di sini siapa saja yang login dan sebagainya macam. Nah, itu nanti kita akan coba bantu masukkan data-data itu ke sini. Jadi Bapak Ibu begitu pakai, insya Allah datanya sudah ada, RM yang sudah tercatat di komputer manual Excel itu nanti otomatis akan bisa tertampil di sini. Jadi Bapak Ibu tidak ngentri manual dari awal. Begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tertarik dan berminat, bisa menghubungi kami. Insya Allah ada kontaknya di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini berkembang, dan untuk mengetahui update terbaru dari KS Pro.